Buat Indonesia, kenaikan tarif 32% yang ditetapkan Trump akan memicu penurunan ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat. Seperti ujungnya akan banjir PHK besar-besaran di Indonesia, dan ini beresiko juga rupiah semakin melemah. Perang tarif ini adalah cara Amerika Serikat memaksa negara lain tunduk secara ekonomi. Mengapa Amerika Serikat main kasar? Semua negara cuma bisa ngedumel. 90% transaksi dunia itu non-real. Saham, derivatif, kripto spekulatif, pasar uang, jual beli uang, kapitalisme, saling telan, rakyat yang jadi korban. Islam punya solusi untuk kekacauan dunia ini. Dalam Islam, transaksi fokus ke sektor real. Perdagangan nyata, pertanian, industri, dan barang jasa real lainnya lah. Nggak ada riba, nggak ada spekulasi, nggak ada tipu-tipu derivatif. Dengan khilafah, Islam jadi solusi global. Saat dunia terbakar oleh perang tarif karena penerapan sistem kapitalisme, maka Islam hadir sebagai rahmat dan penyelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN, Bang Edi Channel. Kita ribut soal perang tarif yang ditabuh genderangnya oleh Donald Trump, ya, Presiden Amerika Serikat. Gaduh, dan sejumlah analisis mengerikan pun langsung bertebaran di mana-mana, baik terutama dari mereka yang punya otoritas untuk bicara seperti ekonom, pejabat, walaupun pejabat juga banyakkan angin sorga ya, ansor ya. Tapi sebagian besar memang ketakutannya memicu resesi dunia dan mengatakan ini sikap Trump yang tidak peduli negara lain, yang penting Amerika selamat dan seterusnya sebagainya ya. Kita tahu bahwa perang tarif yang dikobarkan Trump dengan menetapkan tarif sekitar 32% terhadap barang impor sejumlah negara termasuk Indonesia, Cina, Vietnam, Thailand, dan beberapa yang lainnya, itu bahkan menjadi ketakutan seluruh dunia karena ini betul-betul akan menjadi pemicu resesi, karena dengan tingginya tarif maka barang-barang itu jadi sangat mahal dan penetrasi ke pasar Amerika semakin sulit, dan di dalam negeri produsennya juga bukan mustahil akan mengurangi tenaga kerja, PHK dan sebagainya. Semuanya sibuk takut ya. Tapi menarik teman-teman sekalian, untuk teman saya Agung Wardana, ini seorang ekonom yang saya tahu karena beberapa kali bertemu dan sebagai sama-sama pembicara. Ini pengetahuan ekonomi yang mumpuni, dan yang paling penting lagi adalah pemahaman dan pengamalan Islamnya juga jauh lebih baik daripada pada umumnya kita ya. Saya sebut saja Agung ini juga salah satu penganjur khilafah ya, yang kita kenal dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Tapi buat saya, bahwa saya sebagai muslim yakin betul Islam itu adalah agama yang sempurna. Bukan cuma agama, tapi sistem hidup ya. Bukan cuma peribadatan ritual kita kepada Allah SWT, tapi juga mengatur sistem bermasyarakat dan bernegara. Nah, dalam video pendek yang tersebar, saya kira mungkin videonya lebih panjang, tapi ini memang pendek sekitar 3,5 sekian menit lah ya, nggak sampai 4 menit. Itu Agung itu mengatakan bahwa yang menarik ketika kita digempur ketakutan oleh perilaku sepihak Trump ini, dia paparkan bahwa ini sebetulnya istilah dia menariknya adalah perang tarif Trump itu hanyalah gejala, ya, hanya gejala. Kemudian dia sebut bahwa kita ini semua menjadi kalang kabut karena dominasi dolar, walaupun dolar sekarang sudah mulai digerogoti ya, dengan menggunakan ada bergabung di BRICS segala macam, tapi tetap masih dominan. Jadi semuanya dolar, dan Amerika dengan gampangnya mencetak dolar berapapun yang mereka mau tanpa menyebabkan inflasi gila-gila di negeri dia, karena dolar begitu dipercaya oleh negara-negara yang lainnya. Beda kita misalnya, pemerintah Indonesia perlu duit, nggak ngutang tapi cetak rupiah, pasti
hiperinflasi yang meloncat bisa ratusan bahkan ribuan persen barangkali ya. Dan buat Amerika nggak masalah. Karena apa? Karena kita dunia tergantung pada dolar. Kemudian Agung juga mengatakan bahwa sebetulnya kalau perang tarif Trump itu hanya gejala, kemudian dominasi dolar itu cuma tanda, sesungguhnya masalah utama kita adalah kapitalisme, sistem ekonomi kapitalisme. Ini menarik sekali ya. Dipaparkan dengan sangat bagus tuh. Begini. Coba nih, kita tonton videonya. Silakan. Teman-teman sekalian, Donald Trump menaikkan tarif barang-barang impor dari banyak negara, termasuk Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan juga Cina. Dunia pun menjadi panik. Buat Indonesia, kenaikan tarif 32% yang ditetapkan Trump akan memicu penurunan ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat seperti tekstil, alas kaki, dan juga produk elektronik. Dan ujungnya akan banjir PHK besar-besaran di Indonesia, dan ini beresiko juga rupiah semakin melemah. Gini teman-teman sekalian, perang tarif ini bukan sekedar proteksionisme ekonomi ala Amerika Serikat, tetapi ini soal siapa paling kuat, siapa paling dominan mengendalikan sistem ekonomi dunia. Poinnya, perang tarif ini adalah cara Amerika Serikat memaksa negara lain tunduk secara ekonomi. Mengapa Amerika Serikat main kasar? Jawabannya jelas. Karena Amerika Serikat pegang kuncinya. Apa itu? US dollar. Semua negara harus simpan devisa dengan US dollar. Bayar utang pakai US dollar. Dagang internasional pakai US dollar. Jadi, waktu Trump ngegas naikin tarif impor, semua negara cuma bisa ngedumel sambil tetap membutuhkan US dollar. Tambah parahnya lagi karena ekonomi dunia lebih fokus pada sektor non-real. 90% transaksi dunia itu non-real. Saham, derivatif, kripto spekulatif, pasar uang, jual beli uang, bukan barang. Jadi, tiap ada konflik, tiap ada goncangan, yang untung bukan buruh atau petani, tapi apa? Spekulan. Ada info Cina akan melawan tarif Trump ini. Tapi tetap main di papan catur yang sama, yaitu kapitalisme. Perang dagang semakin panas, yang terjadi kekacauan tambah parah. Inilah perang dagang di zaman modern, kapitalisme saling telan, rakyat yang jadi korban. Selamat datang di dunia yang disandra US dollar dan spekulasi. Islam punya solusi untuk kekacauan dunia ini. Islam nggak main-main loh ya. Sistem moneternya jelas, yaitu emas dan perak sebagai uang. Real nilai intrinsiknya. Inilah yang sering disebut dinar dan dirham. Kenapa emas dan perak? Karena nilainya tetap, nggak bisa dicetak seenaknya, dan anti manipulasi. Yang paling penting lagi, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam Islam, transaksi fokus ke sektor real. Perdagangan nyata, pertanian, industri, dan barang jasa real lainnya lah. Menjauhkan dari sektor non-real. Nggak ada riba, nggak ada spekulasi, nggak ada tipu-tipu derivatif. Tapi tunggu dulu. Sistem ini cuma bisa jalan kalau ada khilafah. Negara yang komitmen penuh menjalankan syariah Islam. Termasuk tentu ekonomi dan moneter yang sesuai dengan syariah Islam. Tanpa khilafah, Islam cuma jadi wacana. Dengan khilafah, Islam jadi solusi global. Catat ya teman-teman sekalian, perang tarif Trump hanyalah gejala. Dominasi US dollar cuma tanda. Kapitalisme, nah itulah penyakit utamanya. Sedangkan Islam bagaimana? Bukan tambal sulam, Islam adalah sistem pengganti yang penuh berkah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dunia terbakar oleh perang tarif, dominasi US dollar, dan spekulasi sektor non-real karena penerapan sistem kapitalisme, maka Islam hadir sebagai rahmat dan penyelamat. Tunggu apa lagi? Oke teman-teman sekalian, bagaimana? Clear ya? Dia punya kemampuan yang sangat bagus menjawab kepada kita dalam tempo yang singkat, tapi masuk semua itu barang dan kita menjadi paham. Dan dia tutup kalimat penjelasannya dengan kalimat Islam bukan tambal sulam. Ya, dia bilang Islam itu solusi. Ya, Islam itu bukan tambal sulam. Islam adalah sebuah sistem yang penuh berkah dari Allah dan
Islam hadir sebagai rahmat dan penyelamat. Mantap nggak? Jadi ketika dia tadi bicara agak ke tengah tadi, bagaimana ya, sistem Islam itu menjauhkan diri dari transaksi-transaksi apa ya, bukan real transaksi, karena memang faktanya dalam perdagangan dunia itu 90% itu bukan transaksi real ya, ada saham, derivatif, Bitcoin, apa segala macam yang itu semua spekulasi dan sebagainya, tidak menopang industri realnya ya. Nah, Islam menjauhkan hal seperti itu. Disebutkan ada dirham dan dinar. Basicnya, underlyingnya mata uang itu dirham, emas dan perak ya. Dan itu tidak bisa membuat sebuah negara atau manapun juga mencetak dengan seenaknya mata uang. Anda bisa bayangkan Anda punya tanah 1 hektar, 10 hektar, 20 hektar, 100 hektar diganti dengan lembaran-lembar kertas yang tidak jelas. Ya, hanya karena disepakati nilainya sekian miliar, sekian triliun, tapi tidak ada underlying, itu kan sebuah ketidakadilan yang luar biasa ya. Yang sekarang ini terjadi misalnya antara lain di Tangerang sana dengan PIK 2-nya oleh Aguan CS dan kerombolannya itu ya. Nah, jadi bagaimana Islam dengan ekonominya dirham dan dinar, emas dan perak itu Allah sudah memberikan. Makanya kata Agung tadi bahwa selain ini begini begitu unggul segala macam, dan yang paling penting ini adalah perintah Allah. Nah, ini bagus nih. Ini menunjukkan kualitas seorang Agung ya dalam keislamannya. Ini lebih penting lagi adalah perintah Allah. Dan seperti kata penutupnya tadi, Islam bukan tambal sulam. Islam adalah sistem penuh berkah dari Allah. Islam hadir sebagai rahmat dan penyelamat. Setuju ya? Dan semua itu baru bisa diterapkan jika ada negara yang komitmen secara penuh melaksanakan ajaran Islam, yaitu khilafah. Kalau jadi penganjur khilafah, saya yakin adalah khilafah memang bagian dari syariat Allah yang harus kita terapkan. Ya, kita nggak mungkin melaksanakan syariat Islam secara kafah tanpa ada negara, tanpa ada daulah. Dan daulah itu adalah khilafah. Ya, seperti kata Rasulullah bahwa kita nanti akan kembali pada masa-masa, ada 5 masa, dan ujung-ujungnya adalah masa tsumma takunu khilafatan alam min hajjin nubuwah. Ya, kita akan kembali kepada sistem khilafah sebagaimana khilafahnya pada masa Rasulullah SAW. Kita berdoa, Allah berkahi negeri kita dengan khilafah. Setuju ya? Saya Edi Mulyadi untuk KPNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.